Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi. Bapak dan Ibu Mentor, Bapak dan Ibu Widyawisuara dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 Putih akan memaparkan presentasi terkait pengamalan dan nilai-nilai dasar PNS yang ketiga dan keempat, yaitu etika publik dan komitmen mutu yang diterapkan di lingkungan kantor. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan ASN, diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 4 terkait 15 nilai-nilai dasar etika publik. Seperti nomor 1, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ini sudah diamalkan dari semenjak seorang warga negara dilahirkan di Indonesia. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ini semua adalah dasar-dasar atau hal yang umum yang ada di diri ASN. Kemudian, ke-9 adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ke-11 adalah mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Ini semua bisa kita lihat di kantor. Kemudian nomor 12, Tere. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait poin yang nomor 12, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Pada dasarnya, untuk mencapai lingkungan kerja yang nyaman, perlu adanya komunikasi yang baik antar rekan kerja. Dengan komunikasi, kita dapat berinteraksi dengan sesama rekan kerja. Bayangkan saja, jika di kantor kita tidak berkomunikasi dengan sesama rekan kerja kita, pastinya akan muncul rasa tidak nyaman dalam bekerja serta kecanggungan di lingkungan kerja. Konsultasi dengan atasan atau rekan kerja juga penting, karena setiap orang yang memiliki sudut pandang dan pendapat yang berbeda-beda, masukan-masukan yang diberikan oleh atasan atau rekan kerja kita dapat membantu proses pengembangan diri kita dan menambah wawasan kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Selanjutnya, kerjasama yang baik antar pegawai akan membuat suatu pekerjaan menjadi mudah dibandingkan dengan dikerjakan secara individu. Pada Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana, penerapan nilai dasar terkait menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama sudah dilakukan dengan cukup baik. Dibuktikan dengan kegiatan mingguan seperti mengadakan rapat internal yang dilakukan setiap hari Senin dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kemudian keaktifan pegawai dalam diskusi di WhatsApp grup kantor. Selanjutnya, adanya kolaborasi antar koordinator dalam melaksanakan tugas serta lingkungan kerja yang nyaman dan ramah antar pegawai. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Penanaman nilai ini dibutuhkan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan efektivitas output pegawai. Di dalam kantor sendiri, implementasinya untuk tingkat organisasi bisa dalam bentuk renstra atau renja tahunan. Bagi tiap-tiap pegawai, harus menyusun SKP. SKP ini merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP ini harus disusun mengacu kepada renstra dan renja tahunan organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan harus meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya. SKP juga harus memperhatikan hal-hal seperti jelas kegiatan yang akan diuraikan, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu.
Penyusunan SKP ini diharapkan akan memacu peningkatan output kerja dan kinerja dari pegawai. Selanjutnya, poin ke-14 mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Pada prinsipnya, kesetaraan kesempatan dan perlakuan itu berlaku untuk seluruh pekerja di suatu instansi atau perusahaan yang bekerja, baik yang sudah menjadi pegawai tetap ataupun pekerja lepas atau paruh waktu. Poin nomor 14 ini bersinggungan dengan poin tadi tentang tidak adanya diskriminasi, karena dengan mendorong kesetaraan artinya juga menghilangkan diskriminasi atas gender, ras, warna kulit, agama sosial, dan semacamnya. Untuk di lingkungan kantor sendiri, bentuk penghilangan dari diskriminasi dan adanya kesetaraan dalam pekerjaan bisa dilihat dari senior dan junior yang ada itu diberikan kesempatan yang sama untuk sama-sama meniti karir yang lebih tinggi. Lalu kemudian atasan tidak bisa memilih bawahannya berdasarkan suku atau preferensinya. Kemudian walaupun berbeda jabatan, terjamin keselamatannya dengan bentuk tunjangan yang sama. Dan untuk kesetaraan gender bisa dilihat kalau di Kementerian Desa dan banyak tempat juga sudah tidak ada diskriminasi gender, jadi baik perempuan atau laki bisa sama-sama mengemban jabatan yang tinggi. Poin yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Itu adalah nilai-nilai dasar dari etika publik yang sudah diamalkan dan sedang dalam proses untuk pengamalan di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Pedesaan. komitmen. Komitmen merupakan janji untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Mutu itu merupakan standar atau kelayakan. Jadi mutu ini mencerminkan nilai keunggulan produk yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Standar ini dapat mengukur capaian hasil. Selain itu juga dapat dijadikan pembanding bagi organisasi lainnya. Berikut nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customers. Dalam menjalani tugas sebagai ASN, pelayanan prima merupakan salah satu hal yang paling penting. Maka dari itu, di dalam Kementerian Desa terdapat PPID. PPID ini adalah untuk menjunjung keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat akan dapat membantu memberikan sumbangan pikiran, saran, dan gagasan atau keluhan yang bersifat membangun untuk kepentingan pembangunan selanjutnya. Adanya PPID ini diharapkan akan mewujudkan komunikasi dua arah antara penyedia informasi dan pemohon, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, lalu diharapkan juga akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, melayani dengan cepat, tepat, ramah. Lalu selanjutnya, selain melayani dengan cepat, tepat, dan ramah, juga orientasi mutu seorang ASN adalah melayani dengan hati. Karakteristik yang ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia untuk menggunakan jasa atau barang yang kita berikan. Juga artinya adalah memberikan layanan tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat atau pihak yang menikmati dapat merasakan pelayanan dengan nyaman dan puas. Kalau untuk di lingkungan kantor sendiri, Kementerian Direktorat ini memang menjadi jembatan antara instansi dengan perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat. Seperti contohnya perizinan yang memberikan pelayanan dalam bentuk kemudahan akses untuk membuat perizinan, dan permodalan serta kewirausahaan yang menjadi jembatan antara UKM-UKM dengan pemilik modal. Lalu nilai dasar yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima selanjutnya ada nilai komitmen mutu terdapat pada perbaikan berkelanjutan. Pada nilai komitmen mutu terdapat nilai dasar orientasi mutu berupa upaya perbaikan secara berkelanjutan.
Upaya perbaikan tersebut sejatinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dengan perbaikan secara berkelanjutan, diharapkan instansi pemerintahan dapat berkembang dan melakukan berbagai macam inovasi-inovasi untuk kepentingan masyarakat umum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana, perbaikan secara berkelanjutan terus-menerus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti kolaborasi antar kementerian lembaga guna mempercepat penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Selain itu, berbagai ide kreatif seperti membuat sistem informasi pembangunan daerah tertinggal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik tentang perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Sekian presentasi dan sekian pemaparan dari kelompok kami. Ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.